Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara. Kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar kimia koloid bagian yang kedua. Sahabat juara, koloid dapat dibuat dari suspensi dengan cara dispersi. Nah, cara dispersi ini adalah merubah ukuran partikel dari suspensi yang lebih besar menjadi ukuran koloid. Cara dispersi dapat dibuat dengan cara mekanik, cara peptisasi, serta busur breeding. Koloid juga dapat dibuat dari larutan dengan cara kondensasi, yaitu merubah ukuran partikel larutan yang lebih kecil menjadi ukuran sesuai dengan ukurannya koloid. Nah, cara kondensasi ini dapat dilakukan dengan cara fisika serta cara kimia. Baik sahabat juara, kita akan bahas satu persatu mengenai pembuatan koloid ini. Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, yaitu padatan atau butiran kasar dibuat menjadi ukuran koloid dengan cara digiling atau digerus. Cara selanjutnya ada busur breeding. Cara busur breeding ini menggunakan listrik bertegangan tinggi pada kawat logam yang dicelupkan ke dalam mediumnya. Cara busur breeding ini pada umumnya digunakan untuk pembuatan sol logam. Cara selanjutnya adalah cara peptisasi, yaitu penambahan zat pemecah dalam suatu endapan atau suatu padatan. Contohnya adalah padatan AgI ditambah larutan Ki berlebih akan menjadi sol AgI. Selanjutnya padatan NiS ditambahkan H2S berlebih akan menjadi sol NiS. Nah, sahabat juara, padatan agar-agar dimasak dengan air panas itu akan menjadi sol agar-agar, seperti yang ibu kalian sering lakukan, membuat agar-agar. Selanjutnya sahabat juara, cara yang kedua adalah cara kondensasi. Cara ini dapat dilakukan dengan cara fisika, yaitu dengan penggantian pelarut. Padatan belerang dilakukan dalam alkohol yang selanjutnya diganti dengan pelarut air. Akhirnya akan terbentuklah sol belerang. Selanjutnya adalah reaksi pengenceran. Nah, atau kalian mungkin di sekolah belajarnya dekomposisi rangkap. Seperti kalian lihat dalam reaksi H3SO3 ditambah H2S akan menjadi sol dari garam AS2S3. Selanjutnya ada AgNO3 direaksikan dengan NaCl akan menjadi sol dari garam AgCl. Sahabat juara, selanjutnya adalah reaksi hidrolisis, yaitu mereaksikan dengan air, seperti halnya pembuatan sol AlOH 3 kali dan sol EPOH 3 kali. AlCl3 direaksikan dengan H2O akan menjadi sol AlOH 3 kali, sedangkan FeCl3 ditambah H2O akan menjadi sol EPOH 3 kali. Sahabat juara, cara kondensasi juga dapat dilakukan dengan cara reaksi redoks, seperti halnya pembuatan sol belerang. Sol belerang dibuat dari reaksi antara H2S dan larutan SO2. Contoh selanjutnya adalah pembuatan sol emas dari reaksi AuCl3 ditambah FeSO4. Baik sahabat juara, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pemisahan dan pemurnian koloid. Pemisahan koloid dapat dilakukan dengan cara elektroforesis. Cara pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan arus listrik searah. Contohnya di sini ada koloid AS2S3 yang dimasukkan dalam satu wadah dan dicelupkan dua elektroda yang dikasih arus listrik searah. Nah, tentunya akan terjadi muatan negatif dan muatan positif pada elektroda. Setelah dielektrofolisis, karena koloid AS2S3 bermuatan negatif, maka dia akan bergerak menuju elektroda bermuatan positif, sehingga koloid AS2S3 dapat dipisahkan. Sahabat juara, elektroforesis ini juga dapat digunakan untuk menentukan muatan koloid. Selanjutnya, ini adalah pemurnian koloid dengan cara dialisis. Dialisis ini adalah memurnikan koloid dari pengotor-pengotornya berupa ion dengan menggunakan selaput semi permeable.
Selaput semi-permeable ini memiliki ukuran pori yang lebih besar dibanding dengan ion-ion pengotornya. Tetapi sahabat juara, ukuran pori dari semi-permeable ini lebih kecil dibanding dengan ukuran partikel koloidnya, sehingga ion-ion pengotornya dapat dialirkan keluar. Sahabat juara, proses dialisis yang dipercepat dengan menggunakan arus listrik searah disebut dengan elektrodialisis. Nah, aplikasi dari elektrodialisis adalah proses cuci darah. Selanjutnya sahabat juara, pemurnian koloid dengan cara ultrafiltrasi ya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tekanan udara yang tinggi agar medium melewati selaput berpori. Demikian sahabat juara penjelasan mengenai pembuatan koloid serta pemisahan dan pemurnian koloid. Dan dari kakak kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.